agama itu tidak ada yang mengajarkan tidak baik, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi murni di dalam bernegara itu kita harus mempunyai ideologi. Karena semua Tuhan kita ini menciptakan perbedaan. Semua percaya perbedaan itu ciptaan. Jadi kenapa ketika kita berbeda keyakinan kita harus mudah terprovokasi? Harus ada supremasi hukum yang jelas, yang tegas. Bila mana terjadinya aksi premanisme yang mengatasnamakan agama. Karena di dalam agama apapun tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Seperti biasa balik lagi kita ke special interview. Malam ini tamu kita ada dua nih. Spesial semua. Yang satu Bang Yusri dari BPIP ya Bang? Iya, baru Badan selesai. Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini anak buah Bu Mega ya Bang? Bukan anak buah gitu ya. Kalau Bu Mega itu kan Dewan Pengarah. Pengarah. Kalau kita ini pengajar utama yang baru dididik gitu, Oke. oleh BPIP. Dan yang sebelah sana yang ngambil kursi gua malam ini ya. Kursi Kita gua rebut. diambil alih oleh teman kita Bang Andrio Caesario. Udah beberapa kali ke studio ini. Teman-teman cumi-cumi.com pasti tahu Bang Andrio ini ketua umum B8 Center. Malam ini kita mau bicara tentang marak lagi nih kasus intoleransi itu. Dan kebetulan sekali Bang Yusri baru selesai mengikuti pelatihan itu ya Bang, sebagai pengajar untuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, kita mulai aja sekarang Bang. Kadang-kadang orang sekarang itu berpikir apa sih ideologi, ngapain ideologi gitu. Padahal ideologi itu jadi sendi dasar ya kehidupan bernegara ya. Kita harus punya ideologi supaya arahnya bangsa itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan di sini juga ada Bang Andrio yang mungkin tidak secara spesifik ada di badan ideologi Pancasila itu, tapi dalam banyak diskusi itu kita sebenarnya sama-sama peduli tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang semakin menjauh dari ideologi yang kita punya. Pengalaman Abang sendiri dari kemarin waktu di B8 Center masa pemilihan presiden itu dari daerah ke daerah kan. Apa yang Abang rasakan, bagaimana masyarakat itu menghidupi ideologi Pancasila Bang? Ya, kalau saya pribadi sebagai anak muda dan kader di dalam kebangsaan kita ini, bahwa ideologi Pancasila itu harus semakin dimasifkan ya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai aspek-aspek sosial itu terkontaminasi dengan adat barat yang sebenarnya kurang cocok dengan adat istiadat ketimuran kita. Boleh saja kita berimprovisasi terhadap ekosistem budaya asing, tapi harga diri kita ya itu tetap berkiblatnya kepada Pancasila. Nah, dalam saya dari terjun awal di politik sampai dengan sekarang, dan saya sudah muter ke seluruh hampir pelosok di Indonesia ini, bahwa edukasi tentang Pancasila itu sangat minim. Karena kurangnya perhatian sosialisasi, apalagi edukasi-edukasi tentang wawasan kebangsaan. Dan justru itu butuh kehadiran pemerintah, Bang Yusri, dalam membina dan mensosialisasi pentingnya arti dari filosofi butir-butir di dalam Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut. Karena apa?
Zaman saya sekolah dulu, itu ada namanya pendidikan moral Pancasila, PMP. Ya. Berubah mungkin jadi PPKN Ya. ataupun apa. Nah, itu menjadi salah satu PR Kemendikbud saat ini juga harus ditingkatkan kembali. Jangan hanya slogan Pancasila Pancasila tapi materi dasarnya kita tidak kuat. Nah, cangkangnya itu harus kita perkuat untuk pembinaan ideologi Pancasila itu berdasarkan dari usia pendidikan dasar sampai dengan kita dewasa. Karena dalam mengaplikasikan sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu tidak mudah. Contoh, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya satu, apakah seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan keadilan? Belum. Nah, bagaimana cara menerapkan sila-sila tersebut? Tentu harus ada materi-materi kajian-kajian yang didistribusikan kepada masyarakat, bentuk edukasi ataupun apa. Nah, mungkin menjadi salah satu PR dan barometer ya, Bang Vincent ya. Karena saya muter kepada seluruh provinsi dan kabupaten bahwa memang kultur kita adalah mayoritas kita adalah sensitivitasnya agama ya. Tetapi di dalam satu agama kita budaya Pancasila dan adat istiadat itu harus juga diikutsertakan karena agama itu tidak ada yang mengajarkan tidak baik, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi murni di dalam bernegara itu kita harus mempunyai ideologi. Ideologi seperti kita pakai baju. Ya, kita pakai baju sesuai dengan budaya kita, karakter kita, warna kita dan semacam menutupi harga diri kita. Kalau kita nggak ada ideologi sama aja kita nggak pakai baju. Dan itu merupakan aib menurut saya. Dan pembinaan terhadap ideologi Pancasila harus semakin dimasifkan. Apalagi kita tahu banyak akhir-akhir ini yang bertabrakan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang diajarkan oleh para pahlawan, para pendiri bangsa kita. Nah, itu yang harus menurut saya harus semakin dimasifkan agar anak-anak sekarang dari sekolah dasar sampai dengan tingkat remaja itu tidak hilang nilai-nilai luhur kebudayaan kita. Jangan sampai budaya asing diterima tanpa edukasi yang penting terhadap budaya Indonesia dan budaya ketimuran kita yang sesuai dengan norma-norma yang ada di Pancasila. Oke. Tadi bicara emang sejauh ini kalau kita bicara tentang ideologi Pancasila itu yang disoroti selalu misalnya bagaimana ada ideologi lama itu yang sempat hidup misalnya ideologi komunis gitu ya. Lalu yang hal kedua yang sering disorot adalah tentang keberagaman. Keberagaman ini kalau dari segi kultur kan setiap daerah udah menghidupi ininya. Nah, keberagaman yang lintas kultur itu adalah keberagaman agama misalnya. Karena saya orang Timur misalnya, Bang Andrio orang Lampung, Bang Yusri orang Aceh misalnya. Secara kultur kita udah menghidupi kultur masing-masing kan. Betul. Budaya kita pertahankan di suku masing-masing. Tapi kan keberagaman agama itu yang lintas kultur. Ada orang Aceh yang beragama Islam, agama Hindu, agama Buddha, tapi juga ada orang Jawa juga sama beragam. Jadi nah, ini yang sering menjadi sering terjadi benturan di tengah masyarakat gitu loh. Lintas kultur, tapi setiap suku itu punya agama yang berbeda-beda juga kan. Dan kita coba lihat yang paling baru ini kan kasus yang di Cidahu itu ada penyerangan terhadap tempat kebaktian lah teman-teman kita yang beragama Kristen. Dan yang terbaru di Cilodong Bekasi kalau tidak Depok ya. Di Depok itu ada rumah ibadah yang oleh masyarakat setempat ditolak kehadirannya gitu. Dan kita tidak terfokus pada satu agama atau jemaah yang ditolak gitu. Tapi kalau yang saya lihat Bang,
emang kesadaran untuk menerima perbedaan itu, terutama perbedaan agama ya. Iya. Kalau perbedaan suku kan Jakarta aja itu multi etnis banget. Iya. Dan hampir semua kota besar di Indonesia itu adalah kota multi etnis kan. Orang semua datang mencari peluang untuk mencari nafkah di situ, aman-aman aja. Tapi ketika masuk di satu hal ini itu jadi sensitif sekali gitu. Nah, yang contoh yang baru-baru ini meledak yaitu Cidahu itu, dan yang terakhir itu yang di Cilodong. Nah, sebagai pengajar yang didaulat oleh BPIP untuk memperluas kesadaran tentang ideologi Pancasila, bagaimana Bang Yusri melihat isu-isu yang sangat sensitif Bang? Karena kita beda suku ada di satu tempat itu biasa-biasa aja, tapi beda agama ada di satu tempat, potensi gesekan itu lumayan besar ya. Kalau Bang Yusri sebagai pengajar BPIP itu gimana Bang melihat isu-isu sensitif ini? Nah, jadi begini Bang Vincent ya. Jadi saya melihat isu terkait beberapa kejadian belakangan ini yang mungkin sedang viral, bisa kita katakan seperti itu, bahwa begini, resilient, ketahanan, bukan pertahanan ya, ketahanan sosial masyarakat. Jadi pada tatanan masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu, ketahanan sosial masyarakat kita itu masih lemah atau rendah. Artinya apa? Segala sesuatu informasi itu yang mereka terima itu sangat mudah bagi mereka untuk berbondong-bondong kemudian datang ikut serta, melakukan vonis atau pengadilan secara jalanan, secara spontanitas, tanpa filter apapun. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Andrio tadi, bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Yeah. Nah, jadi pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan bahwa perbedaan itu, Mas Vincent, kalau boleh saya sampaikan begini, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Jadi hebatnya orang Indonesia adalah untuk mengenali orang Indonesia itu bahwa semua orang Indonesia itu pasti beragama. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri, kalau dia beragama itu sudah pasti orang Indonesia. Tapi kalau ada orang yang tidak beragama, udah pasti bukan orang Indonesia. Yeah. Itu untuk mengenalinya itu. Itu cara mudah mengenali orang Indonesia. Jadi agama itu jadi Jadi identitas. apapun agamanya. Yeah. Nah, itu apapun agamanya. Nah, jadi kembali lagi ke kasus tadi, jadi bahwa orang yang tidak bisa menerima perbedaan itu, artinya orang itu belum benar-benar yakin untuk bertuhan. Contohnya begini, ketika kita yakin pada pencipta kita, apapun agamanya, kita tidak pernah sekalipun memperdebatkan perbedaan. Contoh begini, hari ini wajah saya dan Mas Andrio dan Mas Vincent berbeda, kita tidak pernah berdebat. Yeah. Hari ini kita dengan orang Indonesia yang berada di Amerika, selamat pagi, kemudian yang di Amerika bilang, selamat malam, enggak ini pagi, enggak ini malam, kita tidak pernah berdebat. Karena semua Tuhan kita ini menciptakan perbedaan. Semua percaya perbedaan itu ciptaan. Jadi kenapa ketika kita berbeda keyakinan kita harus mudah terprovokasi. Jadi kembali pada kasus yang sedang viral terhadap pembubaran ibadah itu, menurut saya ketahanan sosial masyarakat kita masih lemah, dan di situ perlu kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah setempat, untuk sesegera mungkin ketika isu itu beredar, sesegera mungkin perangkat daerah itu melakukan komunikasi, rapat musyawarah. Jadi di negara yang berlandaskan hukum ini tidak boleh ada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum berupa pembenaran atas apa yang dia yakini dan kesalahan atas apa yang orang lain yakini. Jadi ketika berbeda pandangan itu dianggap salah dan kita paling benar. Jadi kita butuh yang namanya ketahanan sosial masyarakat kita perlu lebih ditingkatkan agar lebih baik gitu, tidak mudah terprovokasi. Oke. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Bang Andrio, kalau menurut Abang, apa akarnya? Karena tadi kan kita bilang semua perbedaan sebenarnya kita terima, kecuali perbedaan agama ya. Dalam konteks ini ya, karena isu itu yang paling sensitif di bangsa kita ini, perbedaan agama. Terbukti juga ketika kampanye politik, ya kan? Ketika kampanye orang itu jual identitas keagamaan. Ya enggak, tiba-tiba ada caleg yang pakai serban atau rajin ke musola, rajin ke masjid dan lain-lain itu. Nah, menurut Bang Andrio,
kenapa isu ini jadi sangat sensitif gitu Iya. di kita? Oke, kalau masalah sensitif isu tentang agama itu sudah dari zaman dulu, Om Ya. Vincent. Jadi itulah yang laku digoreng di Indonesia. Akan tetapi melihat apa perkembangan dunia, perkembangan pendidikan saat ini, apalagi khususnya generasi Z, milenial sampai dengan yang sekarang nih alpha dan lain-lain, menurut saya adalah itu sudah sesuatu hal yang tidak substansional lagi. Artinya bukan hal yang digoreng-goreng itu laku di tengah masyarakat sekarang. Akan tetapi yang harus saya garis bawahi adalah butuh peran serta pemerintah dalam membasmi oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Nah, Pertama, harus ada supremasi hukum yang jelas, yang tegas. Bila mana terjadinya aksi premanisme yang mengatasnamakan agama. Karena di dalam agama apapun, tidak ada yang mengajarkan tentang kekerasan. oke. Coba cari, adakah di agama manapun yang mengajarkan tentang kekerasan? Tidak ada. Nah, justru itu kembali lagi tadi kepada filosofi daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita bahwa kebebasan berpendapat adalah hak segala bangsa. Jadi saya punya hak, saya sebagai orang muslim saya punya hak. Saya mau sholat di mana, saya mau ibadah di mana, sekalipun saya tempo hari ya Bang Vincent ya. Saya pernah pergi ibaratnya kita jalan-jalan saya kan suka traveling ya. Setelah kerusuhan Poso itu 2018 kalau nggak salah ya. Saya pergi ke daerah Gunung Biru ya, yaitu di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Itu di Kabupaten Poso ya. Ampana, Tujuh Una itu saya muter lah. Saya sampai ke situ tempo hari sudah masuk waktu maghrib, oke? Dan saya bertamu ke rumah salah satu pendeta tempo hari ya, yang which is adalah pemuka agama di daerah situ. Dan saya bilang, Bapak mohon maaf, apakah ada tempat ibadah buat saya untuk saya melakukan ibadah sholat maghrib. Dan Bang Vincent tahu, saya disediakan, oke Pak, Bapak silakan sholat di mana aja, kami yang menjamin. Silakan Bapak bisa beribadah. Artinya apa? Ketika kerusuhan Poso sudah selesai, itu ada pembinaan tentang agama, tentang toleransi dan lain-lain. Karena pemerintah hadir saat itu. Oke? Nah, adanya provokasi, keributan dan lain-lain itu hanya segelintir oknum saya rasa. Karena apa? Sejatinya bangsa Indonesia itu sudah pintar kok. Sudah nggak akan terprovokasi oleh agama, sudah tidak ada terprovokasi oleh apapun. Karena ya jujur saja dari zaman dulu sampai zaman sekarang, saya orang muslim loh Bang ya. Jadi bukan saya mengedepankan agama saya, tetapi di dalam Indonesia ini karakter atau ibaratnya slogan itu hanya dua Bang. Pertama adalah merdeka, kedua adalah Allahu Akbar. Ada selain itu? Tidak ada. Nah, akan tetapi merdeka itu artinya kebebasan berpendapat. Kemerdekaan yang hakiki. Nah, artinya dengan pun saya mengucap takbir itu meyakini bahwa di agama saya diajarkan tentang kelembutan, kasih sayang dan lain-lain. Artinya kalau itu kita matchingkan dengan pendidikan kebangsaan, maka insya Allah tidak akan lagi ada lagi yang masuk di dalam oknum-oknum yang menimbulkan keresahan. Betul. Nah, kecuali ada segelintir yang mengatasnamakan agama, tak melakukan suatu tindakan, mengganggu sifatnya ataupun tidak menggunakan izin dan lain-lain, bolehlah itu dilakukan penindakan. Akan tetapi ketika kita beribadah, itu adalah jaminan kok. Itu adalah hak segala bangsa. Ya kan? Itu adalah namanya hak.
boleh dong memilih antara Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau apapun yang ada agama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Dan itu adalah eh, masuk di dalam butir-butir kajian di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang harus dibela oleh negara. Jadi kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan, menegakkan apapun lah itu namanya, itu harus diberantas. Ya, ketika berkedok premanisme, maka pemerintah jangan ragu-ragu memberantas itu. Karena investor bisa masuk ketika negara dalam keadaan aman dan nyaman. Kita bisa melakukan kegiatan ekonomi, melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan adanya jaminan keamanan. Nah, begitu juga dengan kita dalam melakukan ibadah. Nah, di Bang Yusri putra asli dari Aceh juga kita lihat di Aceh juga ibaratnya serambi Mekah ya Bang ya. Iya benar. Aman tuh tidak ada polemik atau apapun, mungkin ada hukum daerah yang kita harus hargai. Contoh ketika misalkan saya dan istri saya datang ke Aceh, kita menghargai mau mesti pakai apa hijab atau itu kita dalam toleransi atau menghargai. Teman saya pun tempo hari yang Kristen datang ke Aceh perempuan, dia gunakan kok. Dan dia ada keterpaksaan, nggak ada kok. Di luar negeri pun orang juga menghargai, ada jaminan kebebasan. Loh kok kita yang ibaratnya yang dari zaman dulu diajarkan tentang toleransi, menghargai, kok harus terpecah oleh isu provokatif. Nah itu saya rasa tidak baik dan itu harus diberantas hal-hal seperti itu. Dan bahkan di Bali aman-aman aja. Ya kan, orang boleh ibadah, orang boleh melakukan sholat, melakukan ibadah umat Hindu dan lain-lain. Tapi dikala ada hal-hal tertentu, misalkan hari raya Nyepi, Idul Adha, Idul Fitri, itu saling membantu. Bali itu aman. Justru itu tentang pendidikan Pancasila, tentang toleransi itu Bang Yusri harus diberikan kepada masyarakat Indonesia secara masif. Saya rasa seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau berpikir sederhana ya, keberagaman agama itu sama kayak, kalau saya mungkin saya salah, tapi kalau saya menyikapinya kita ini kayak supporter bola gitu. Gue pendukung MU, fanatik harus, iya kan? Karena gue pendukung MU. Abang Tottenham misalnya, abang Chelsea, fanatik. Iya, ketika kita ada di satu arena pun teriak-teriakan, tapi nggak boleh nendang pendukung sebelah, itu pelanggaran, ya kan? Sportif itu. Sportif, ya kan? Ketika MU menang, lu teriak-teriak di jalanan sampai pawai-pawai, slow, karena itu bukti bahwa kita meyakini benar MU itu tim gua. Sama ketika saya meyakini misalnya orang Kristen meyakini keyakinannya, imannya. Orang Islam juga begitu. Teman-teman Hindu, Buddha sama, tapi kita ada di panggungnya masing-masing gitu. Nah, mungkin gini Bang Vincent. Kalau dari apple to apple keagamaan dengan klub bola itu terlalu sederhana. Terlalu sederhana ya, dan itu mungkin kurang apple to apple. Akan tetapi gini, kita punya keyakinan nih ya. Di rumah tetangga kita juga punya keyakinan. Betul. Saya berkeyakinan bahwa sebagai umat Muslim tidak boleh melanggar apa yang diajarkan oleh agama kita. Oke? Contoh, nggak mungkin lah saya di rumah saya masak daging B2 ya, karena itu haram menurut agama saya. Tetapi di tetangga saya, ya dia makan B2. Apakah saya harus bilang, "Oi, nggak boleh, kamu nggak boleh makan B2"? Itu haknya dia makan B2. Karena mungkin di agama beliau tidak diharamkan, tapi di agama saya diharamkan. Nah, tetapi kan kami bisa berikan, daging B2 itu kalau di agama kami, kenapa diharamkan? Begini,
bahwa ada semacam mengganggu dan tidak bagus untuk kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau bagi mereka, mereka bisa punya argumen bahwa ini sudah diproses sedemikian rupa sehingga cacing pitanya sudah mati, bakteri sudah mati, dan menurut keyakinan mereka itu adalah baik-baik aja untuk kesehatan mereka, fine-fine aja. Yap. Dan kita harus menghargai itu. Ya. Kita nggak boleh memaksakan keinginan kita untuk diaplikasikan kepada orang lain sehingga orang lain harus ikut maunya kita. Itu namanya menghakimi dan itu tidak boleh. Kira-kira gitu, Ya, Bang. kalau itu emang harus sampai sedasar itu ya Betul. pemahamannya. Nah, Bang Yusri, ini kayaknya PR-nya BPIP ini besar. Kalau untuk urusan toleransi ya, Bang. Karena apa? Kita tidak tahu. Selama ini kan yang terjadi ketika ada orang beribadah, memang kan ibadah itu kewajiban buat siapapun yang beragama ya. Iya benar. Ya, buat siapapun yang beragama itu kewajiban. Nah, cuma kan kadang-kadang ada di tempat tertentu yang mungkin belum punya rumah ibadah, ya kan? Lalu dipakailah tempat-tempat tertentu gitu. Yang menjadi alasan orang memprotes itu kan adalah nggak ada izin. Benar. Saya pikir kalau beribadah aja pakai izin gitu ya, Bang. Kan itu yang sering terjadi. Ini nggak ada izin, nggak ada ini, tapi dipakai buat tempat beribadah. Nah, mereka mau beribadah di mana kalau misalnya mereka belum punya rumah ibadah. Mereka menggunakan fasilitas yang ada di situ untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai orang beragama gitu, Bang. Sebagai bagian dari BPIP, Bang, apa yang seharusnya kita lakukan ke depan untuk persoalan seperti ini, soal izin, soal rumah ibadah yang ada yang mengaku kan susah izinnya, udah ajukan izin tapi pemerintah belum ngasih. Ini gimana harusnya, Bang, solusi supaya tidak ada lagi karena kita kan sebenarnya intinya nanti kan terjadi clash, gesekan antara masyarakat kan yang berbeda keyakinan itu. Iya. Nah, gimana supaya proses-proses seperti ini ke depan tidak terjadi lagi, Bang? Nah, jadi gini Bang Vincent ya, saya memandang perihal perizinan tadi itu setiap daerah punya peraturan daerahnya yang masing-masing gitu kan. Bahkan peraturan Menteri Agama juga itu sudah jelas itu, Ya. sudah diatur. Tetapi ada beberapa daerah yang membuat aturan turunan seperti peraturan daerah seperti itu. Nah, jadi di negara hukum pelanggaran hukum itu harus dihukum. Artinya ketika memang ada aturan yang melarang orang melaksanakan ibadah di luar tempatnya, kita mesti fair, itu harus dihukum. Tetapi ketika itu tidak diatur, jadi selama tidak dilarang artinya boleh. Kan tidak dilarang ini. Nah, ketika ada kata tidak ada kalimat larangan, berarti boleh dilakukan. Jadi tiap daerah ini tidak bisa disamakan. Nah, karena tiap daerah punya peraturan daerahnya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Dan kemudian perlu saya sampaikan juga, masyarakat kita mesti punya pemikiran beginilah. Saya mewakili pemuda, saya juga ingin mengajak begini. Punya pemahaman bahwa dunia ini diciptakan bukan hanya untuk kita dan kelompok kita sendiri. Ya, betul. Jadi dunia ini diciptakan untuk banyak orang. Sehingga perbedaan itu jangan kemudian dijadikan permusuhan, dasar permusuhan. Kan saya sama Bang Vincent sama Bang Andrio ini kan nggak bisa apa yang saya cita-citakan, saya inginkan kemudian tidak terwujud, saya marah nih. Atau sebaliknya, karena dunia ini bukan punya saya sendiri. Kalau saya sedang ikut seleksi sesuatu kemudian saya nggak berhasil, ya saya nggak boleh marah. Ya ini kan dunia ini punya sama-sama. Siapa yang berjuang, berdoa, berusaha ya berhasil ya itu milik dia, milik orang-orang itu gitu. Itu pemahaman yang pemuda harus punya, pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, dan saya mau mencontohkan lagi gini, Bang ya. Dulu kan Bung Karno bilang, beri aku satu pemuda maka akan kugoncang dunia katanya. Yeah. Kalau saya tuh punya istilah, Bang. Saya punya istilah begini, cukup satu pemuda dan 1 giga dunia terguncang. Apa contohnya? Ini yang lagi viral, anak Rio penari perahu itu. Nah, betul. itu kan satu pemuda dan 1 giga, satu dunia, gitu ya, gigabyte gitu maksudnya. Satu dunia terguncang. Artinya apa? Dunia ini terjadi perubahan yang begitu drastis.
oleh digital. oleh digital, Bang Andrio. Jadi terjadi perubahan yang begitu besar. Sehingga saya mau bilang bahwa sosialisasi tentang Pancasila ini tidak cukup lagi dan tidak bisa lagi dengan pola-pola lama. Iya. Pola-pola lama misalnya di kelas ngomongin Pancasila, beda Pancasila pertama ini berkaitan dengan begini, itu udah nggak cocok pola seperti itu. Contoh Pancasila hari ini. Si bocah penari perahu tadi menggambarkan bahwa budaya Indonesia, keberagaman kita bisa diterima di seluruh dunia. Tarian dia tadi itulah Pancasila yang positif diangkat ke permukaan, disebarluaskan, bukan yang negatifnya Ya. gitu. Ya. Nah, itu cara-cara Pancasila. Dan kemudian saya mau penekanan begini lagi. Dulu bicara Pancasila di ruangan, Pancasila pertama dibedah satu persatu undang-undang itu mungkin di zaman dulu itu cocok, tapi anak milenial hari ini, Gen Z hari ini, Bang, orang sudah bermain di media sosial. Bicara Pancasila di ruang kelas kemudian untuk diimplementasikan itu agak sulit. Tapi caranya bagaimana solusinya? Saya berpikir bahwa mainkan itu di pola-pola media sosial hari ini. Nah, contoh begini. Dulu kan zaman dulu nggak ada media sosial. Zaman hari ini udah ada media sosial. Anak-anak itu berkarya, berkreativitas di media sosial. Jadi Pancasila itu dirubah bentuk. Misal, hari ini kita bangsa Indonesia ini rakyat yang senang visual. Menonton, lihat semua lah aplikasi Instagram dan lain-lain gitu kan. Kita lebih senang seperti itu. Artinya kita harus masuk ke dalam dunianya Gen Z tadi, dunia itu. Pancasila ini dibuatkanlah film misalnya. Film-film kemerdekaan kita itu dibuat dengan pola-pola hari ini, ada percintaannya. Tetapi pesan kita begini, jadikan film itu tontonan jadi tuntunan, dan tuntunan itu cukup jadi tontonan. Kita balik, ini kan negara kita terbalik-balik ini, masyarakat kita terbalik-balik. Ada tontonan jadi tuntunan, ada tuntunan jadi tontonan. Iya. Nah, mestinya film-film yang percintaan ini kita ambil pesannya misalnya ya pesan tentang cinta terhadap orang tua atau keluarga gitu. Tapi ini kan terbalik. Cinta dia sama pasangannya itu yang jadi tuntunan. Oh begini. Jemput malam pakai sepeda motor, panjat pagar itu jadi tuntunan. Nah, padahal itu tontonan. Pesannya bukan di situ. Nah, itu yang perlu saya pikir perlu kita luruskan, kita gunakan media-media sosial. Kita rubah pola-pola pendekatan Pancasila, ngobrolin tentang Pancasila, ideologi berbangsa bernegara kita rubah. Gak bisa lagi dengan cara di ruang kelas dengan ini itu. Mungkin Bang Yusri butuh pendampingan influencer juga ya Bang Vincent ya. Jadi jangan juga influencer hanya atau artis-artis ini hanya mengedepankan tentang budaya-budaya yang ya barat-baratan atau apa. Mungkin ada sedikit peran serta dari teman-teman para artis, selebriti, dan para tokoh publik termasuk kita semua untuk memberikan contoh ya Bang Yusri ya. Menarik soal digital ini Bang. Emang kan kita berharap karena digital itu semua orang jadi penyebar informasi, siapapun gitu. Tapi yang kita lihat terkait sama toleransi dan intoleransi tadi itu mungkin juga tokoh-tokoh yang dianggap sebagai panutan, entah dia itu kiai, pendeta, pastor, atau ustadz atau siapapun juga harus menyadari ini bahwa bagaimana caranya menyebarkan ajaran keimanan masing-masing itu tapi dengan cara damai. Tapi kan yang kita lihat di hari ini sosmed itu juga banyak khotbah, ceramah dan lain-lain yang nadanya rada provokatif. Saya termasuk orang yang setia mengikuti ceramahnya Dasyat Al-Latif. Ya, saya Katolik. Tapi saya senang dengar ceramahnya Dasyat Al-Latif. Atau Gus Baha. Walaupun kebanyakan misalnya dia ceramahnya bahasa Jawa, tapi saya agak nangkap teduh gitu loh mendengarnya. Kalau mau ngelawak stand up komedian agama, saya nonton Dasyat Al-Latif. Jadi ketawanya tapi nyampe. Karena apa yang dia ceramahkan itu tentang kehidupan. Dan semua orang bisa terima itu. Cara pendekatan ya, termasuk saya orang Katolik. Emang benar. Yang diajar itu nilai kehidupan yang berhubungan sesama manusia yang nanti ujungnya adalah itulah credit point lu ketika lu harus masuk surga gitu. Tapi kan di sisi lain banyak ceramah, mungkin ada pastor, ada pendeta, ada ustadz, ada kiai yang
kita dengarnya rada untuk kita yang rasional gini ya Bang, yang apa namanya kayaknya agak kurang pas tuh. Nah ini juga bisa jadi apa namanya PR-nya entah siapapun itulah Kemenak atau memang yang paling paling pas itu kayaknya BPIP ya Bang ya, Badan. Karena Pembinaan tadi Ideologi balik lagi Pancasila. ke awal kita semua kayaknya menerima perbedaan. Orang Maluku, orang Flores, orang Papua, Jawa, Sunda itu bisa ada di satu tempat. Perbedaan Tapi waktu gitu kan. tapi ketika itu sudah berhubungan dengan keyakinan, kayak kita risih-risian deh gitu. Padahal kita udah meramu itu semua perbedaan suku dan lain-lain itu kan. Kalau Bang Andrio sendiri gimana melihat bagaimana media sosial kita juga terkontaminasi dengan ceramah, khotbah, pidato Ya. atau apapun yang nadanya sedikit Keras. keras gitu Bang. Ya itulah butuh kehadiran dan keseriusan daripada pemerintah. Cuap-cuap kita di luar ini, Badan Ideologi Pembangunan Pancasila ini juga nggak bisa kerja sendiri tanpa bantuan dari kementerian lainnya. Contoh Komdiji, aturlah tentang Betul. jangan terlalu kebablasan lah, orang bisa ngomong apa aja di dunia digital. Oke, tapi tolong diatur bila mana itu mengandung unsur kebencian, mengandung Ujaran unsur kebencian, kekerasan, Ya. ujaran segala macam, maka Provokasi. take down sebelum berkembang. Dan mungkin butuh satu software ya di dalam Komdiji yang kalau ada tayangan di digital YouTube atau di platform manapun, ketika dia mengandung atau unsur kekerasan, ujaran kebencian dan lain-lain, itu secara otomatis akan terputus. Ya. Dan si pelakunya diberikan sanksi. Jangan main-main, berikan sanksi yang tegas gitu loh. Ya. Sehingga bagaimanapun ketika ada oknum yang ingin melakukan itu sudah takut. Apa yang kita lakukan ketika di depan kita diatur oleh undang-undang yang tegak lurus, undang-undang yang saklek, maka itu akan menjadi salah satu benteng. Tapi kalau undang-undangnya memble, undang-undangnya juga main-main, permisif ya, dan undang-undangnya juga bisa 86, ya susah. Apalagi kalau misalkan ada cipta kondisi atau hal tertentu untuk membuat kerusuhan, nah itu makin parah. Nah, butuh peran serta pemerintah, bukan hanya badan ideologi Pancasila aja, tetapi peran serta daripada Komdiji, peran serta juga daripada Kementerian Agama. Ya, cobalah di Kementerian Agama kita lebih visioner lagi melihat segala sesuatunya. Memang Indonesia ini adalah majority adalah Muslim, tapi semua teman-teman kita yang lainnya itu saudara kita. We are satu, yaitu Indonesia. Kita nggak boleh kepecah belah. Oh dia Kristen, oh dia Buddha, oh dia Hindu. Emang begitu di syarat kemerdekaan harus ada agama Islam aja? Enggak kan? Bahwa seluruh agama yang tinggal di muka bumi ini dijamin kebebasannya oleh undang-undang. Ya kan? Dijamin kebebasannya oleh Pancasila. Nah, dalam mensyiarkan ajaran agama itu kebebasan daripada masing-masing individu, dan itu bagus. Saya juga, kalau Bang Vincent tadi bilang bahwa Bang Vincent sebagai Kristen tapi suka nonton Dasar Alati. Saya juga, saya Muslim, alhamdulillah sudah menginjakan ke tanah kaki saya di tanah suci. Umroh ya kemarin ya. Dan insya Allah waktu dekat juga mohon doa juga pada teman-teman ingin menjadi haji yang benar-benar berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya juga ngelihat loh cara pendeta siapa tuh yang Gilbert atau siapa? Bukan, ada yang sama si acara sama Habib. Habib Jafar. Iya, Jafar. Oh, yang pendeta. Ya, dulunya dia modeling atau apa gitu yang Jadi cara dia menciarkan itu sudah catchy. Sudah masuk kepada selera anak-anak sekarang. Segmen milenial. Segmen milenial. Nah, Gen Z itu masuk ya. Gen Z masuk. Itu harus
diberikan, dan itu harus dikembangkan hal-hal itu. Saya juga setuju adanya diskusi tentang keagamaan, tidak ada provokasi atau apapun, bahkan saling mensupport kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Habib siapa Jafar, Habib terus Jafar. pendeta itu saya Iya. lupa nama pendetanya. Iya. Dan mungkin Bang Yusri kan sebagai tokoh dalam pengajar, apalagi pengajar utama di dalam BPIP ya. Saya juga baru tahu Bang Yusri ini adalah Sekretaris Umum Lemhanas di Provinsi Aceh. Aceh. Otomatis wawasan kebangsaannya itu sangat luas. Nah itu saya berharap Bang Yusri ke depannya kami dari Barisan 8 Center juga ya bersama seluruh yang ada di organisasi ataupun teman-teman kepemudaan bisa diberikan edukasi lah, Ya. nilai-nilai yang positif, dan hal-hal itu tersampaikan oleh pemerintah bahwa harus ada ketegasan dalam memberantas oknum-oknum yang berusaha untuk memecah belah persatuan ya Bang Vincent ya, Betul. kira-kira gitu ya. Oke, dari Bang Yusri terakhir Bang. BPIP ini udah cukup lama kayaknya. Ya udah sekitar lebih dari 10 tahun lah istilahnya. Ya lebih kurang. Nah, dalam kita 10 juga tahun mau itu. dengar dong, jangan yang miring-miring doang kan. Kita mau dengar juga sejauh ini apa hal positif apa yang kita sudah capai dengan adanya BPIP ini. Jadi BPIP dengan melakukan pelatihan bagi pengajar utama atau maheswara sebutannya itu, itu BPIP membuat sebuah standarisasi tentang Pancasila. Jadi artinya bicara tentang Pancasila, bicara tentang kebangsaan ini punya standarisasi yang sama. Jadi di seluruh elemen bangsa ini sama, di antara kementerian, lembaga di daerah, dan dari mulai dunia pendidikan tingkat TK sampai dengan mahasiswa itu punya pemahaman yang sama, Standar penyeragaman, pemahaman yang sama. Sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan kita terhadap yang namanya Pancasila dan sejarah-sejarah tentang Pancasila. Nah, jadi itu yang telah dilakukan oleh BPIP. Contoh satu Bang, misalnya apa nih, dalam hal apa? Ya itu keseragaman pemahaman. Keseragaman ini kurikulum. Bahwa nantinya semua kurikulum pendidikan kepancasilaan ini akan ada sebuah standarisasi atau buku yang digunakan. Jadi standarnya keluar dari BPIP. BPIP mengeluarkan standar dan digunakan oleh semua kementerian lembaga. Nah itu satu. Nah tapi Bang, saya sedikit lagi nih. Saya ingin melakukan penekanan bahwa kita juga mesti hati-hati dalam melihat peristiwa. Nah saya balik tadi yang disampaikan oleh Bang Andrio dan juga Bang Vincent tadi. Kita mesti hati-hati melihat sebuah peristiwa. Jadi gini, bangsa kita yang besar, begitu di daerah Jawa Barat ada sebuah kejadian, kita jangan terpengaruh seolah-olah seluruh bangsa Indonesia mengalami peristiwa konflik antar umat beragama. Betul. Ini perlu kita waspadai. Kenapa? Geopolitik hari ini, kejadian dunia yang sedang tidak baik-baik saja itu berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri kita. Artinya pola-pola penghasutan, konflik yang dibangun itu bisa saja terjadi. Nah, untuk apa? Memecah belah antara kita sesama anak bangsa. Jadi penting kita melihat secara umum bahwa kejadian itu adalah bagian terkecil. Hanya 1% dari 99% jumlah penduduk Indonesia. Jadi kita jangan terpengaruh, terbawa suasana seolah-olah ini adalah kejadian mewakili seluruh Indonesia. Enggak, ini kejadian kecil yang saya rasa juga di beberapa daerah mungkin ada, tapi tidak di-up seperti hari ini. Kita mesti pesan saya, kita mesti waspada bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita selaku anak bangsa jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terhasut, jangan mudah terprovokasi. Kenapa dia melakukan pola-pola menggunakan agama? Karena bangsa Indonesia jika dirusak di luar pola agama itu tidak bisa dirusak. Itu yang saya bilang, bahwa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Dan beberapa sejarah ada yang perlu diluruskan. Mungkin nanti pada sesi berikutnya kita diskusi. Kita bukan bangsa yang dijajah selama 350 tahun. Itu Bang, perlu ada diskusi lanjutan Bang. Kita tidak dijajah selama 350 tahun. Nah saya singkat dan sedikit aja saya sampaikan. Sederhananya begini. Kalau dikatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun, bicara Indonesia Sabang sampai Merauke. Aceh tidak terjajah. Bali hanya beberapa tahun terjajah.
Apakah bisa dikatakan bahwa 350 tahun kita jajah? Itu pola bagaimana bangsa asing menciptakan sejarah supaya kita menjadi bangsa yang minder. Ketika, mohon maaf nih, kita ketemu orang asing, kita berhadapan dengan orang asing, kita merasa bahwa dia lebih hebat dari kita dan kita lebih bodoh dari dia. Itu kan diciptakan. Makanya ketika kita ketemu bule, ya mohon maaf nih, kadang dia liburan, gitu kan? Atau liburan di tempat kita. liburan di tempat kita, seolah-olah dia itu udah Dia orang yang sangat underestimate hebat. lagi sama Underestimate. kita. Iya. Yes. Ya itu Bang Mel. Jadi pemahaman seperti itu penting. Contoh lagi, logika sederhana saya begini. Kalau orang asing bekerja di negara kita, artinya dia tidak punya tempat di negara dia kan. Makanya dia bekerja di negara kita. Jadi apa yang kita bangga-banggakan? Kita ini bangsa yang besar. Kalau dia punya pekerjaan di negara dia, ya dia kerja di negara dia. Jadi kita didesain menjadi bangsa yang minder, bangsa yang pesimis. Underbow. 350 tahun itu keliru menurut saya. Aceh melalui Radio Rimba Raya menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih berdiri. Kami Indonesia masih ada. Kan itu. Jadi nggak benar itu. Itu ada kekeliruan-kekeliruan yang perlu ya kita benahi lah. Sama-sama anak bangsa. Makanya saya pesankan bahwa jangan melihat peristiwa konflik beragama di Indonesia ini sebagai peristiwanya Indonesia. Ini hanya peristiwa kecil. Konflik sosial masyarakat, bukan agama utamanya. Tapi ini masyarakat melalui ya pesan-pesan obrolan, dia pendekatannya agama. Dia bawa melalui agama. Supaya apa? Orang mudah terpengaruh ketika berbicara agama. Nah, ketika bicara agama, orang mudah terpengaruh. Nah, orang lebih peduli, tadi Bang Vincent bilang kan, ya saya melihat bahwa ada ceramah-ceramah begini. Itu kan Bang, ya saya juga ingin mengajak inilah ya, melihat secara luas. Kan 1-2, sementara yang ratusannya itu bicara positif seperti yang Abang sampaikan tadi gitu kan. Nah, kita jangan terpengaruh. Itu ya kita masih waspada lah. Hari ini dunia sangat tidak tentu arahnya ini. Jadi kita masih waspada pengerusakan dari dalam sesama anak bangsa melalui pendekatan agama. Itu jalan masuknya untuk Indonesia. Di luar itu mereka nggak punya celah masuk. Nah, mungkin dari saya itu Bang. Ya. Bang Andrio mau sampaikan sabda terakhir? Udah banyak sabda. Yang terpenting adalah satu. Kita anak-anak muda fokus pada tujuan pencapaian kita. Bagaimana kita membantu pemerintah mewujudkan Indonesia emas. Karena tujuan akhir kita adalah kita memberikan apa, mewariskan apa kepada anak-anak dan cucu kita. Kalau kita sibuk terprovokasi atau sibuk memikirkan hal-hal yang tidak substansional dalam pembangunan dan kemajuan kita, ya kita akan tenggelam. Pemirsa, bicara tentang ideologi Pancasila ini emang harusnya menjadi nafas kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Saya teringat dengan salah satu ceramahnya Ustadz Dasyat Al-Latif. Dia bilang menerima keberagaman itu sederhana saja. Lihat tubuhmu. Kalau semua jadi mata, di mana telinga dan lain-lain. Kalau semua jadi tangan, di mana kaki. Kalau kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan baik adanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga persaudaraan kita tidak dirusak oleh hal-hal yang membuat kita terpecah belah. Hidup bersama itu seperti saya malam ini duduk dengan Bang Andrio. Saya tidak menyangka bakal ketemu Bang Yusri yang dari Aceh, saya dari Flores, atau ada teman-teman di studio ini dari berbagai macam suku dan juga dengan keyakinan yang berbeda. Tetapi ketika kita duduk bersama, ngobrol santai, bicara yang positif, yang membangun, yang enak gitu, kayaknya kita jadi kaya sekali gitu. Lawakan saya, lawakan Bang Andrio, lawakan Bang Yusri beda, tapi maka ketika itu dikumpulkan jadi seru. Pengalaman masa kecil Bang Andrio, pengalaman masa kecil Bang Yusri, pengalaman masa kecil saya, bolang ke hutan dan lain-lain. Itu ketika kita ceritakan bersama tanpa sekat-sekat, entah itu sekat suku, agama, itu keren Bang. Dan itulah Indonesia. Mudah-mudahan kita semakin fokus ke tadi Bang Andrio bilang tujuan kita menuju Indonesia emas 2045. Dan sampai kapanpun, sampai kiamat kita tetap rukun karena kita Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.